Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gini ya, tadi saya minta klarifikasi dari saudara Tepos ya, di Komalnya Mas Saujek, dan di situ juga banyak kawan, ada Mas Bulawi, ada Mas Putra, Mas Arema, di situ banyak kawan. Kami minta klarifikasi dan terkait tentang Mbah Soleh tadi, katanya Mas Tepos masih bersikukuh, videonya tidak ada unsur atau tidak ada pembicaraan yang melecehkan atau membuli atau ngenyek bahasa Jawane Mbah Soleh, dan yang melakukan itu akun yang namanya Nabi Muhammad seperti itu. Dan kalau memang itu nanti butuh klarifikasi atau penyelesaian di Komal, besok Mbah Soleh atau di Komalnya Mas Danang atau di Komalnya Mas Tepos atau di Komal siapapun, besok di Komal Bang Komar juga bisa diselesaikan. Nanti di situ rekotannya dibuka, dikasih sama-sama. Gimana menurut panjenengan gimana? Berarti rekotannya siap ya, rekotannya siap. Soalnya ini Bang Komar, rekotan itu salah satu bukti kunci kuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan Tepos tadi ini itu benar juga apa gini, salah. kalau memang ini pengen misalnya klarifikasi, mungkin Mbah Soleh juga mungkin kami tanya sama Tepos ya, Mbah Soleh juga bisa mungkin bertamu ke Mas Tepos untuk klarifikasi sama-sama juga bisa. Tapi tadi Bang Komar bilang gini, apa enggak nanti ada hal-hal yang gimana kalau misalnya ada hal yang tidak sama-sama kita inginkan kan malah nggak enak. Saya bilang seperti itu. Tapi yang lain bilangnya nggak apa-apa. Tapi kalau pandangan Bang Komar sih nanti takutnya terjadi apa-apa gitu loh. Karena situasi politiknya masih seperti ini gitu kan. Nah itu setujunya kawan-kawan gimana, setujunya kawan-kawan? Itu besok di Komalnya Bang Komar bisa, di Komal Mas Danang bisa, di Komal siapapun bisa. Mas Komar, kalau hal itu kan kembali kepada individunya. Kalau kira-kira etis enggak orang tua datang ke tempatnya? Kalau lewat Komal ya enggak etis lah sama orang tua, kalau masa lewat Komal lagi. Nah, ini tadi Kak, ini tadi Anda semuanya apa yang Anda sampaikan ke Bang Komar sudah Bang Komar sampaikan, jabarkan sedetail mungkin. Gini aja, kalau memang perlu dipertemukan di tempat yang netral, di tempat dimana bisa berbicara. Mungkin kalau Mas Tepos mau ke sana, ya pas kurang mungkin ada unsur dalam tanda kutip kekhawatiran. Sama juga Mbah Soleh mau ke tempat Tepos, mungkin juga ada suatu kekhawatiran. Nah, monggo itu kembali kepada dari dua belah pihak, baiknya seperti apa. Yang jelas dengan narasi-narasi yang benar adalah pembenaran wajar bagi setiap orang, tetapi fakta dari pembenaran itu akan muncul satu bentuk kebenaran faktanya seperti apa. Harus saling legowo. Kalau misalkan kok kayak gini, maka dia harus berani mempertanggungjawabkan. Karena saya yakin itu nggak bisa dibikin-bikin. Dibikin adem lah, patiki gendang tenang loh Mas Komar. Maka gini Mas Mesa, Pati ini kalau sama-sama sepakat kita Pati ini sorotan nasional bahkan dunia karena banyak kawan-kawan yang merantau ya, berarti bisa jadi luar negeri juga tahu ya, kawan kita kan merantau banyak juga yang di Taiwan, mau di Hongkong, mau di Singapura, di Malaysia kan banyak. Jadi daripada terjadi kerancuan kok terus-menerus, maka dari itu Bang Komar tadi bukan sebagai apa, bukan sebagai duta, sebagai apa enggak ya, cuman penyambung lidah Anda semua yang di sini saya sambungkan ke sana kan untuk kebaikan ya kan Mas Mesa, kan intinya untuk kebaikan, bukan untuk aduan gitu loh. Kalau aduan lain. Tadi kalau Mas Putra penangkapannya bilangnya gini, paling itu gini bos, kamu itu dirasa host tapi kamu ada orang seperti itu enggak kamu tidak tegas atau turunkan. Putra tadi penyampaian seperti itu. Ya itu kan kalau saya nggak melihat ya kan, saya sama tidak melihat secara detail ya Mas Komar ya. Ya nanti kan ada rekodnya, jadi kita bisa saling menilai dan baiknya seperti apa. Enak silaturahmi ke bawah, nanti gimana. Jadi biar tidak ada masalah semua. Ayo kita cari tempat kita duduk bersama, kepala kita tinggikan. Soalnya gini Om Maesa, Om Komar, Mbah Tepos ini WA saya loro atine secara langsung. Tepos apa Mbak Soleh? Sakit hati Bang Komar, soalnya sedulur sikap itu tidak pernah menyakiti hati seseorang, bahkan melecehkan hati seseorang tidak pernah.
Ngono lho Bang Komar. Loro atine Bang mau wonge ngadu karo aku, telepon isih kurang puas WA aku, Bang. Kowe nek tepos gak klarifikasi apa memutar video yang tadi malam ini, Mbah Soleh tidak bisa memaafkan titik. Nek wonge ora Ini ono. tadi gini ya kawan-kawan ya. Ini tadi Tepos juga bilang masalah sambil nyetir, kami juga nggak mau memaksa lah, masalah dia sambil nyetir ya kan. Entah ke tujuan kota mana kami nggak tahu. Dia bilang gini, apa namanya tadi itu pas aku tapping di bawah itu katanya sudah selesai maksudnya selesai dari mungkin kegaduhan tersebut atau pertengkaran liar tersebut gitu loh, atau kerencokan itu sudah kelar. Makanya aku kan nggak tahu apa yang direncokkan tadi kan gitu, tapi tadi itu sudah selesai loh, itu waktunya kapan gitu kan. Sempat aku mau naik tadi, tapi gara-gara ada akun Ferdinand sama akun Nabi Muhammad itu tadi, Bang Komar nggak mau naik gitu loh. Karena kita pengen diskusi kok malah di sini malah banyak orang-orang yang Komar, nggak layak untuk naik gitu loh. Mas Komar, nanti Mas Tepos didampingi jenengan dan saya, ayolah diantar ke tempat Mbah Soleh minta maaf. Semuanya kan semua bisa ada. Udah ada apa-apa kita jamin tidak ada apa-apa, itu lebih ada. Gini Mas Maesa, kalau terkait masalah untuk beliaunya minta maaf itu bukan kewenangan Bang Komar lagi loh ya. Itu tergantung Ya, maksudnya kan ini ya. Kalau gini loh Mas, maksud saya kalau nanti rekornya diputar kok memang ada indikasi seperti itu. Ya. Gitu loh, maksud saya Nanti seperti kami itu. berusaha untuk bujuk Tepos lah kalau memang ada. Kalau memang misalkan tidak mau itu kan hak mereka, hak dia gitu loh Mas. Kalau memang diputar dan memang itu ada tendensi ke mungkin ya katakanlah pelecehan secara personal, ya memang sebagai kawan atau teman siapapun ya di sini. Masalahnya temennya kalau yang semuanya saya ya. lihat, mungkin yang saya lihat pada waktu kemarin pun kan Mas Tepos kan terus tak guyoni ya. Mas Tepos itu kan kemarin juga komal dan Mbah Soleh kan tanya itu mau mari pada Mas Puji kalau nggak salah. Mas MPB itu apa? Terus terkait itu malah Mas Tepos jawabannya kan gini, Mbah, putumu ono motor apa ora nang omahmu? Ya, betul. Nah, ono motor keboncengke, engko moro ning ngene poskone Mas Teguh, apa njaluk nang Mas Teguh. Lah ini kan juga nggak pas. Yang diminta adalah penjelasan baiknya gimana kan gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa itu tak guyoni langsung ngono lah pos wis. Ditanggapi yang namanya orang tidak tahu tuh Bener Sat, nggih. Nggih. Saya tak tanya Bang Komar, ini bukan ingin memperkeruh ya. Jenengan kenal dengan akun yang namanya Nabi Muhammad itu? Itu udah lama memang akun itu sering nimbrung ke komalnya Tepos, tapi kalau ke komalnya Bang Komar nggak Bang Komar naniin, karena kami tahu kalau orang tersebut atau anak tersebut itu ada gangguan tentang ya ini versi Bang Komar loh ya, maaf nih kalau salah ya. Ada gangguan tentang mental gitu loh. Ya. Pak, kalau sudah tahu ada gangguan kena mental kok masih ditanggapi. Nah gitu loh. Maksudnya kalau sudah tahu seperti itu kan setidaknya kan jangan dinaikkan, atau kalau omongannya ndak jelas kan lebih baik. Maka dari itu Mas, tadi Gitu Bang kan. Komar juga pengen naik, ada ramai apa sih, kegaduhan apa sih kan pengen naik, tapi kok yang di atas kok orang-orang ini lah, makanya daripada Bang Komar ikut kena kotoran di situ kan mending Bang Komar nggak naik gitu loh Mas. Ya. Ya itu tadi gini loh Bang, ketersinggungan dari Mbah Soleh itu dari kata-kata Nabi Muhammad itu loh. Yang ngaku Nabi Muhammad itu suruh nyium kakinya. Suruh nyium kakinya. Ya itu gini, Mbah Soleh juga mungkin belum tahu kalau akun itu memang yang punya akun itu orang yang memang rada-rada kan gitu kan. Ya. Iya, maksudnya gini loh Bang, emang bener rada-rada. Seharusnya seorang Katanya Gus tadi malah yang Tepos ini ketawa kan terus-menerus sebagai kamu, Bang. host, harusnya ya juga menyikapi keprofesional sebagai host. Tapi nek seandainya itu jenengan sebagai host mestinya kan bisa nengai atau paling tidak menurunkan kan gitu. Gitu. Kenapa udah ada narasi seperti itu kok masih tidak dikeluarkan? Dulu. Oke, itu juga tadi sudah saya sampaikan di situ.
itu putra malah yang ngomong juga seperti itu. Mungkin mereka ataupun beliaunya Mbak Soleh nggak tahu kalau akun Nabi Muhammad itu orangnya rada-rada gitu kan. Jadi kemungkinan sakitnya di situ karena apa, Tepos nggak menurunkan atau Ah, mute lah bahasanya kan gitu. Ya, betul. Apa tepos iki mah yo bar mendem apa piye? sama itu loh Bang, sama akunnya Perdian itu kan bahasanya kan sawam dol wae kan ngono. Jadi Ya, maka dari itu yang namanya akun Perdian itu, kalau ada akun namanya Perdian sama Nabi Muhammad itu memang Bang Komar jarang mau naik. Masalahnya ini bukan nantinya ada diskusi, tapi adanya ini malah kita ikut dipaksa mengikuti pola pikir mereka lah. Kalau pola pikir mereka sudah melenceng lah, kita ikut melenceng. ya itu. Makanya tadi Bang Mbak Soleh itu tersinggungnya di situ. Gitu loh. Ndak, tujuannya dia kan mengeluh. Ya kan tujuannya dia mengeluh di Komal, dan Mbak Soleh itu kan ndak tahu siapa Perdian, siapa Nabi Muhammad kan gitu Bang. Kenapa tanggapannya kok malah seperti itu, seakan-akan melecehkan gitu. Dan kenapa sih Bang Komar kadang kok masih suka ke Komal sana Komal sini, padahal Komal Bang Komar sendiri kalau mau buka ya rame. Masalahnya Bang Komar nggak mau. Nanti ini situasi politik sedang begini, dan kalau berkomal nanti pembahasannya politik itu ada berat sebelah, nanti ujung punya ujung, usut punya usut, Bang Komar yang kena gitu loh. Makanya mending Bang Komar kalau habis buka untuk ya ngangkat-ngangkat Komal lah, ben urip. Wong Komalku akunku ya akun lumayan populer, jadi yo nimbrung neng gone kene kadang nimbrung. Yang penting awak dhewe iki mertamu neng gone wong sopan. Nek ditakoki lagi ngomong, nek wayahe ngomong ya ngomong, kan ngono to Mas. Nggih, leres. Ya intinya itu Mbah Soleh itu cuma nagih janji. Isane menyuarakan neng gone Komal. Lah Komal saat iki rame di Mbah Soleh iki mau pengen menyuarakan mbok yo suaraku iki di keluhanku disuarakan ben pejabate padha ndungu ndak ngoten. Ndak nggih Bang Komar. Iya Mas. Oke Om Maesa. Tapi dari bendera-bendera yang lain dah salah tompo. Mungkin pemikirannya alah Mbah Soleh iku akone pendukungnya pro iki. Alah Mbah Soleh iki akone iki ngono, padahal itu ndak. Mbah Soleh itu emang Ya nagih bisa jadi gini janji. Mas, ini pemahaman pengamatan Bang Komar karena situasi politik ya. Mungkin Bang Nggih. Soleh itu mungkin akone iku untuk mempersulit kinerja dari PLT. Itu pandangan politik Bang Komar, maaf loh, maaf bukan Nggih. maksud apa-apa Bang Komar ini ya, maaf loh. Ini Mm-mm. mungkin pandangan dari kawan-kawan yang di sebelah seperti itu. Alah Mbah Soleh paling umpan gue mempersulit PLT, umpan gue gampangannya pengalian isu juga bisa. Maksud kan? Paham ya, Nggih. sama-sama paham ya? Nggih, cuma kan nak dari saya pribadi niku ndak. Soalnya itu kan sandang pangan, negara juga butuh itu. Ngoten loh. Soalnya Maka tuh dari itu gini. tadi Anda semua sekalian bertanya kepada Bang Komar untuk bernarasi atau berstatement di sini ya itu tadi statement Bang Komar terkait masalah pangan dan terkait masalah juga itu nanti kalau gagal panen juga modal bukan sedikit, apalagi situasi politik juga lagi carut marut seperti ini. Nah, Nggih. kalau masyarakat tidak bisa berdaya atau tidak bisa memberdayakan, akhirnya di situ pasti paceklik Mas timbulnya. Kalau sudah paceklik maka tindak kejahatan akan lebih tinggi. Mau tidak mau orang lapar, apapun aja bisa dilakukan Mas, paham ya? Nggih, paham niku. Iya, cuma itu kan aslinya Mbak Soleh itu nagih janji tok, Bang Komar. Cuma nagih janji. Dulu tuh kan untuk kepengen awake kayak contohnya aku lah zamane Pak Tasiman lah. Pak Tasiman pengen hajatnya gede ben supaya dadi bupati. Iki blak-blakan wae to. Morolah nang gone desa kuwi, Baturejo. Tolong aku didukung. Keluhanmu apa? Iki penting kali iki dikeruk Pak Tasiman. Nah, datanglah basa wis dadi. Dikerjakno tenan diusulke Pak Tasiman ngusulke ning pusat. Tak ngoten to. Yang datang itu ngomongnya wingi Mbah Soleh niku 30 alat berat eskavator niku bego. Nah, terus habis perdanya Pak Tasiman, terus niki Pak Haryanto. Pak Haryanto pun datang ke situ minta bantuan pendukung ben supaya dadi bupati.
bosok wis dadi bupati 10 tahun itu nggak ada penyentuhan lagi, ngoten, mak janji manis tok. Nah kemarin waktu pas banjir, pas calonannya Pak Sudewo pun sowan teng priku juga, ya padha ngomong ngono. Terus dilalai ditunjukno iku bener-bener banjir keadaane. Pak Sudewo iku rono karo wakile ngomong ninjo langsung. Iki permasalahane nek kali sok engko nek wae ketiga tak keruke, cara omongan Jawa ngoten Mas Komar. Lah delalai Pak Dewo niki kesandung, ndak nggih ha, kesandung masalah niki. Jadi sekudune sing nerusno wakile. Nah, Mbak Soleh ku kan rutine wakile sing wakil. Apalagi ya kan Mas, pasti kita ada respon kok dari pusat. Apalagi ini kan visi dari misi saudara Prabowo ini kan masalah ketahanan pangan kan harus betul-betul diperkuat Mas. Nggih. Jadi di Betul, situ niku, Pak. itu ada keterkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, Karena ini sudah Pak, di situ sudah ada lahan yang luas sekali dan lahan itu mudah digenangi air dan sangat sulit untuk ditanami. Kan masalah gagal panen Mas, mau tanam aja sulit gitu kan kalau musim penghujan. Jadi di Iya, situ memang dari terus. pemerintah terkait mungkin dari Pemda Semarang ya, nggih. memang harus ada penanganan khusus, bukan kalau penanganan biasa, penanganan khusus gitu, perhatiannya khusus. Nah, tapi aku yakin Pati Bersatu itu gara-gara petani. Wes, Mbak Soleh ngene, aku ku gak memandang benderane sapa, organisasiane sapa, ormase sapa. Nak sing iso iki lho memperjuangno kanggo petani. Kan berarti kan dekne terbuka untuk semua, Pak. Ndak nggih to? Ngoten lho. Nah, aku yakin iki engko Pati Bersatu ya gara-gara petani. Dari perwakilan ketua bendera ini menyatu jadi satu kanggo menyuarakan petani iki. Ngono. Sebetulnya Mas, padi itu adem Mas, ya nggak adem itu media sosial, percayalah. Iya ngertos nih, soalnya media itu sudah. Sek Bang Bantanto, interset. Kata siapa Pati adem nek sok gerombolan kuwi isine mreming mengujar kebencian terus Bang Komar. Orang sewu tersangkal kuwi. Mas Danang cermati ucapan Bang Komar. Padi itu adem Mas Danang, yang nggak adem itu media sosial. Premingan itu lewat media sosial apa lewat jalan sambil bikin bawasan Mas Danang. Gini Mas Komar, selain di media sosial, wong sing siaran langsung koyo Gus Tepos kuwi yo perlu diedukasi, perlu diperingatno. Ngono lho Mas Danang, ini media sosial apa enggak nih Mas Danang? Iya. Iki media Maka sosial dari itu, ngono lho Bang. gini ya Mas Danang ya, Bang Komar tuh mengamati, mencerna, ya kan, mencerna. Ini Padi seperti apa? Media sosial Mas Danang. jadinya gini Bang Komar, sampean dari awal perdana sebelum aku kenal sampean sampai sekarang kenal sampean, takoni belum pernah sama sekali pun melecehkan seorang bupati, apalagi melecehkan seorang orang tua petani yang keluh kesahnya dengan permasalahannya. Bahkan Bang Komar senengannya ngucap Pak Dewo ya, Mas Dewo maaf, minta maaf, beribu-ribu maaf. Itu saya dengar berkali-kali. Tapi dengan kejadian malam ini saya selaku pendukung Pak Sudewo sakit hati karena ucapan Bang Tepos menggoblok-goblokkan seorang Bupati Sudewo non aktif. Dengan statement dia seakan-akan menyalahkan Bapak Bupati Sudewo, bahkan tidak mempunyai barang bukti yang real, cuma asumsi dan diduga. Ngono lho Bang, dia berlindung di kata diduga dan berlindung di kata asumsi. Oh no, jadi wong menek gampangane nek ora duwe fakta, ora duwe bukti sing real. Nuwun sewu, wonge ya ora tau datang ke persidangan menyaksikan di depan mata apa yang terjadi seperti Mas Danang. Yo nuwun sewu lah nek gampangane. Nek ngomong aja ngono. Jadi nek ora ngerti berita sing real, aja memperemeng seakan-akan dia tahu semuanya permasalahan yang ada di Kota Pati ini. Ngono lho. Ojo lah jadi provokator, jadi gampangane ontran-ontran naik. Kita itu mematuhi peraturan hukum yang berlaku Bang Komar. Ngono lho. Dengan kata lain Pak Sudewo, di persidangan ini yo santai, yo menaati.
arep mlebu arep ora ya engko hasil akhirnya piye. Gitulah Bang Komar. Kita tidak bisa memaksakan seorang hakim dan jaksa menentukan bahwa Pak Sudewo benar apa bersalah, itu cuma hakim dan jaksa. Nek yo nuwun sewu lah. Wong-wong niku yo aja mempreme sing ora-ora. Nek ora ngerti ceritane kabeh aja nggih berita sing ngono kuwi. Wong anane kecekel maling kuwi ya barang bukti duwe saksi Bang Komar. Oh lho Mas Danang nyolong motorku. Lah saksi nem sapa? Kae Mas Kobar. Montore sapa sing dicolong? Montore Komar. Lah nek gamangane Kobar ra iso ndudono barang bukti karo saksi padha karo pencemaran nama baik, penuduhan tanpa barang bukti. Iso diwalik ngono lho Bang Komar. Nek Bang Komar tak akoni aku respect karo kowe Bang. Ora perkara jujung, ora perkara ngelem. Soalnya tidak pernah menyalahkan ngai Bang Komar ngono. on tepos iku karo di kandang. Jane ngene ya kok Tepos sih jane nek Komal gampangane edukasi ya berbau politik juga iki lah ya atau untuk demokrasi. Kuwi dene juga yo wis rontok lawasan nek di dalam pergerakan-pergerakan iki atau di dalam keramaian-keramaian iki atau keracuan-keracuan iki. Sampai gak ono sing dongo male dene karo aku je bertahan di komal-komal politik. Iku kan kudune dene pun yo semakin tua padi itu kan akan semakin menunduk ya. Jane yo jaluk aku nek iso Tepos lagi yo sebagai kawan yo tak jaluk ngono. Semakin menua sesuatu itu, semakin berkarakter sesuatu itu pasti dia akan menunduk dan akan lebih menjaga image di dalam mungkin bernarasi serta berdiskusi atau dalam mengedukasi. Jangan sampai di situ ada susupan-susupan ujaran kebencian atau tendensi-tendensi membenci ke personal atau menjudge ke personal secara frontal. Ujane ya kudune ngono. Tapi tak balekno maneh Mas kabeh nek kene tak balekno ya watak. Nek watuk mungkin mbok tukono kadon iso mari tapi nek watak dak yo angel lah Mas. Nuwun sewu mawon iki omong fair-fairan mawon kula niki. Yo omongane Tepos iku gak iso dikontrol Om. Terus pengaruh alkohol juga. Awet esuk mulo iki ngombe terus deh. Kawan mau normal nek keadaan betul normal ya kadang yo ana kejadian-kejadian sing gak normal tuku ngene iki mau. Wah, terus bisa berubah itu harus dengan datangnya diri sendiri, kesadaran diri. Di dalam orasi Bang Komar, siapapun yang Bang Komar pengen izin mohon izin. Itu pasti Bang Komar awali mohon izin, tidak mengurangi rasa hormat. Pasti Bang Komar seperti dulu dengan saya, tetap izin dulu. Walaupun mau Bang Komar, misal Bang Komar serang, tapi mohon izin dulu. Itulah namanya kita saling menghargai, saling menghormati. Monggo Mas Puji, Mas Kobar, Mas Santo, Mas Komar, Mas Adi, madang rumiyin kula ngelih. Sapa? Nggih, monggo. Monggo Mas. Monggo. Jadi nak pati itu harus ada tata kelola yang baik biar supaya maju. Yo contohnya niki maaf ngomong baik kayak kemarin yang audiensi itu seharusnya tahu alurnya masalah ini ku nopo warung niku lho aku kucik ora paham apa sing diomongke niku lho semestinya nak ngerti ku ngene nak emang iku tanahe negara entuk dinggo nih awake dhewe kudu setor distribusi ndak ngoten wis iku tok intine kok iki ameh ditolak iku menolak membayar distribusi itu Retribusi. nah iku engko bakale wong berbondong-bondong kepengen nganggone kabeh terus dadine kumuh wis iku aku yakin nanti tidak bisa ditertibkan jadi kotane awake dhewe malah jadi kumuh ora iso dadi maju ora dadi indah nggih menapa mboten Bang Komar Pak Puji Mas Kobar Mas Adi Ih. Monggo Mas Puji kalau mau tapping. Intinya
wong pati ki pengen ayem adem ayem. Ya adem ayem. Kene ku hasilnya meneng. Nek setahu Wong saya Pati ki asline Mas, nek wong Pati ki adem ayem, cuman yang nggak adem ayem itu cuman politiknya dan medianya. ya Dan harus diketahui media mana yang bikin kita gaduh itu kita sudah paham. Dura netral media. Buat dulur-dulur party Nah. jangan mudah terframing berita-berita yang tidak valid atau yang tidak berita yang di fakta di lapangan. Apa niki emang sudah dikondisikan ya? Iya, ya kemungkinan Apa, juga Pripun? gitu. Kemungkinan loh ya. Nah, Dan menurut mungkin Bang kalau Komar udah gimana Bang? dikondisikan Apa sejauh sudah ini, menurut Bang Komar apa itu sudah dikondisikan apa enggak Bang? Nah, menurut jenengan Gimana Mas? itu loh, ini kan kondisinya kan Pati kan kayak gini politiknya dan medianya. Apa itu sudah dikondisikan apa belum itu? Nah, sebentar tak boleh juga Bang. Malam Ini Mas, pripun balik Mas? Ini kan yang framing ngoten niku lho tentang politik Pati dengan kondisine Pati koyo ngene situasine, apa semua itu emang dikondisikan atau gimana? Nah, menurut jenengan Ini pribadi. menurut Bang Komar pribadi ya, Nggih, mintanya ya. nggih. Kalau pandangan Bang Komar, itu kemarin situasi demokrasi itu kan memang Indonesia aja ada kebijikan Mas. Nggih. Betul. Ini semua dampak di Pati ini terjadi. Itu kalau menurut pandangan Bang Komar, analisa Bang Komar itu semua dari pusat Mas, bukan Pati, dari pusat. Kenapa dari pusat? Nah, kenapa dari pusat? Bang Komar ada alasannya. Bang Komar jelaskan dengan rinci dan detail. Karena ada efisiensi anggaran dari pusat yang turun ke daerah, ya kan Mas ya, ada efisiensi anggaran dari pusat yang turun ke daerah, ya kan? Masalah keluhan tentang Menteri Keuangan itu sebentar jemit Mas. Jadi akhirnya mau tidak mau semua kepala daerah akan memutar otak untuk menambah dari PAD untuk mungkin pembangunan dan disalurkan pembangunan yang disalurkan ke hal-hal yang lain. Masalahnya banyak sekali birokrasi, pemerintah daerah juga banyak sekali ya kan. Maka terpaksa pun Pak Sudewo waktu dulu, walaupun dia tidak akan pernah mau menaikkan pajak untuk menutupi kekurangan dari PAD, akhirnya Pak Sudewo mau tidak mau dipaksa mau. Itu kajian dari Bang Komar satu. Yang kedua, tentang kebijakan dari pusat. Contoh, Bang Komar sampai sekarang masih bersih tegang ini juga mengadopsi kebijakan dari pusat. Kebijakan apa? Kebijakan yang pernah dicanangkan dari saudara Menteri Pendidikan, yaitu kebijakan tentang rekrutmen. Nah, itu dipikir Pak Sudewo juga nanti juga akan ada anggaran yang bisa diambil dari situ. Itu apa Mas? Soal efisiensi kepala sekolah. Kalau sekolah dua dijadikan satu, otomatis kepala sekolahnya kan satu. Jadi kepala sekolah yang satu biayanya untuk biaya kepala sekolah yang satu bisa dialokasikan ke hal yang lain. Nah, di situ saya memaklumi, tapi perlu dikaji mana yang memang layak direkrutmen, mana yang tidak layak, perlu dikaji. Itu kan permintaan Bang Komar seperti itu dari awal, dari sebelum Agustus. Kan seperti itu. Itu semua Mas berawal dari pusat. Kalau tidak ada sumbu-sumbu api dari pusat, tidak akan pernah ada pergerakan. Kalau tidak ada sumbu-sumbu seperti ini, nggak akan ada pernah pergerakan. Dan kalau mungkin di lain sisi ini ya, di lain sisi tentang mungkin tata bahasa dari Pak Sudewo atau tentang hal yang lain, tentang mungkin jangan sesekali-kali di dalam pemerintahan saya, ini maaf Mas, di dalam pemerintahan saya mencampuri, maka
ceritanya atau urusannya akan lain. Itu di samping jangankan 5.000, jangankan 5.000, 50.000 pun saya tidak akan bergeming dan saya tidak akan pernah mengubah keputusan saya. Itu di lain itu kan semuanya itu nanti bisa dijadikan muatan politik. Nanti hal tersebut bisa jadi muatan politik. Siapa nggak nanti akan membonceng? Ya orang dari belakang. Misalnya nih ada orang betul-betul mau bersuara. Contoh misal kemarin Mas Bono, Mas Teguh, siapapun, Husen deh, siapapun. Nah, nanti susupan tuh datangnya belakangan, Mas. Bukan ini disusupan dulu, baru langsung tampil, nggak bisa, Mas. Biar mereka tampil dulu, baru nanti di belakang mungkin, Mas, ada boncengan, ada susupan. Itu di belakangnya, bukan di depan waktu. Masih kita mungkin pembentukan gini gitu, enggak, Mas. Pasti orang bonceng itu di belakang, Mas, bukan di depan. Maaf ngomong nih. Setahu Bang Komar orang bonceng itu di belakang, bukan di depan. Ini jangan di prepeng nanti anak kecil bonceng di depan, jangan seperti itu loh ya. Ini omongan betul-betul nih. Lah tapi nek kopelan Bang, iku piye lah wong montore siji wong telu are seneng arep Wes sapa. ngene iki ke balane tepos kok nak ngomongan apa-apa nek dagel. Iya, kita itu gini loh, semua itu sudah diambil hikmah gitu. Bang Komar ya benar omongan kayak gitu, ada alurnya. Berarti intinya kan gini, semua itu sudah dikondisikan. Tak ngoten Bang Komar dari pusat. Kondisikan dari pusat, Mas. Kesalahan dari pusat, maka di daerah pun akan berdampak secara masif dan secara signifikan. Pasti mau tidak mau kepala daerah dipaksa untuk menaikkan pajak setinggi-tinggi mungkin untuk menutupi tadi. Makanya dari dulu Bang Komar tidak pernah mempermasalahkan tentang pajak. Saiki ngene lho Bang, nek perkara pajak nuwun sewu Bang. Bukannya awak dhewe sombong, bukannya awak dhewe ya ora piye-piye. Ibaratnya ngene Bang, pajak sepeda motor PCE Bang Komar berapa? Nyatane ya iso bayar. Lah nek ra kepengin bayar pajak numpak celeng. Ngono lho. Ana ngrasakno. Kalau gini Mas Danang ya, kalau soal pajak, kenapa sih Bang Komar kok nggak menghiraukan? Masalahnya Bang Komar tidur aja bayar pajak. Lah ngono lho. Apalagi bangun. Wong Kalau masalah pajak itu Mas Danang, maaf ngomong nih, masih banyakan pajak rokok Bang Komar tiap hari. Masuk akal, cocok. Kene iki ngewangi apa pabrik godang garang, pabrik jarum nek ora ana wong kere-kere tuku rokok ora bakal payu. Berarti padha karo sama-sama Tak terangin sedetail mungkin. membutuhkan. Anda itu tidur, Anda pakai lotion anti nyamuk, pajak. Anda pakai kelambu, pajak. Anda di spring bed, pajak. Anda pakai bantal, pajak. Anda pakai pakaian, pajak. Bangun tidur, Anda bangun tidur ke kamar mandi, ya? Anda kencing, habis itu Anda siram pakai air, pajak, ya? Anda pakai sabun, pajak. Anda pakai odol pasta gigi, pajak. Kita hidup itu kita dipersiapkan untuk membayar pajak, mau tidak mau, dari kita di dalam kandungan sampai di kandung bumi. Masih besaran pajak itu, Mas. Pajak rokok Bang Komar aja sehari itu lebih dari 30.000, baru pajak rokok. Nggih Bang Komar. Berarti kan intinya gini gampang ya. Kalau masalah pajak itu sebetulnya kan harusnya sudah selesai ya. Ya betul, harusnya sudah selesai. Harus sadar diri lah kita itu. Gitu ya. Maka dari itu tadi Mas ya, tadi saya kasih runtutan banyak ya. Mungkin ada keterkaitan dengan mungkin tata bahasa dari Pak Sutio, kan sampai saya runtutan semua ya. Jadi silakan Anda kasih sendiri. Tadi kan Anda suruh Bang Komar, menurut Bang Komar gimana? Betul. Nah, Bang Komar kaji semua, jangan satu-satu Mas, nanti rancu. Kaji semua, lah silahkan Anda itu yang frekuensi atau sepernya di mana kan gitu. Ya Bang Komar. Oke, siap. Dan adanya pajak, negara kita itu bisa maju. Mau zaman biyen dulu kerajaan aja rakyatnya juga umpeti ngetoro nenggone istana kan ngoten. Tidak beda kayak sekarang, zamannya kan berbeda-beda eranya kan ngoten.
Maka gini Mas, kita itu sebagai rakyat, yang rakyat mungkin kebanyakan juga memang ya mayoritas 80% taat pajak lah Mas. Mau nggak mau beli rokok tetap harus bayar beserta pajaknya, kan beli makanan juga beserta pajaknya. Kita sudah taat pajak. Nah, pemerintah juga harus berpikir gimana sih kami bisa menyejahterakan masyarakat ini. Kami dibayar mereka kok. Kami makan juga dari jerih payah mereka, dari keringat mereka. Kita balikkan lewat apa sih yang untuk mempermudah kinerja mereka? Mungkin infrastruktur salah satunya, mungkin fasilitas kesehatan gratis, mungkin fasilitas pendidikan gratis, dan banyak sekali menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa beroperasi di semua wilayah, baik dari kota maupun sampai ke tingkat-tingkat pertama. Karena seperti itu Mas. Gini Bang Komar, ini mau usulan Bang Komar. Seandainya Bang Komar ini ora ngerti nasibnya iso dadi bupati, ning melakukan pajak, nek wong mlaku dipajaki setuju ora Bang? Wong ora di motor. Kira-kira do berontak ora Bang? Pelaku lho Bang, kena pajak apa ora Bang Komar? Orang berjalan sudah dari dulu kena pajak Mas Galang. Orang berjalan itu pasti pakai pakaian, pasti pakai sendal, kebanyakan ya pakai sepatu, sudah berpajak. Tapi nek zaman mono nek wong do telapak ora apa-apa Bang. Telapak tapi tetap ijazah nganggo gombal Mas Galang, enggak udo. Nek udo ya diarani edan Bang. Pasti masih berpajak soalnya masih bawa pakaian. Ya yo Bang. Pokoknya nak pajak di Indonesia, di negara manapun itu tidak akan pernah dihapus pajak itu. Aku yakin. Neng di gone gitu. Ngomong aku. Monaco, Prancis lho. Sing bebas pajak kuwi. Tidak, pajak itu berlebihan dibalikkan oleh masyarakat ini. Jadi pajak pendapatan negara itu lebih dibalikkan oleh masyarakat lain. Ayo, ngene iki lho. Pokoknya intinya gitu Bang. Kembali ke materi lagi. Saya dan teman-teman itu respect karo Bang Komar, tidak pernah melecehkan seseorang dimanapun berada, karena sampai menjunjung tinggi adab lebih tinggi. Gitu Bang. Sopan santun diutamakan. Gitu loh Bang Komar. Bukannya aku ngelem sampai nanya aku respect. Soalnya apa? Nek ana suatu contoh kegaduhan di rumah Bang Komar cepet-cepet misah apa meneh cepet-cepet secara tegas menurunkan seseorang yang membuat gaduh. Kowe tak akoni jempol Bang Komar. Wong aku munggah wae ra diunggahi mau, bekas rame-rame mau. Lah iki aku mau Batinku yo kan ngene, batinku kan untuk menengahi gitu loh, padha wae. Intercept nggih. nggih. Pak Komar, kemarin tuh ada statement dari Mas Teguh ya, kalau bahwasannya itu jangan tarik pajak ke orang kecil. Berarti intinya gini, tadi itu tanpa pajak, tanpa tarikan pajak itu cara pribadi Bang Komar pendapatnya gimana Bang? Ini gini ya, mengingat efisiensi dari pusat juga skalanya sebesar itu, sekarang tidak ada sumber. Yo cek anang, aman. Wes Sarmo. Iya, dibekno anu, dironta panas. Mbok ini kenapa nang? wes. Karo bapak Mbok itu gimana? Bang, Halo. Ya itu tadi. Siap. Kita pendapatan dari PAD memang tidak mencukupi untuk, ya kan, untuk apalagi untuk alokasi ke infrastruktur segala macam. Ya memang bukan menggenjot pajak ya. Nah, tapi kita sesuaikan mungkin kalau mungkin ini PKL ya, PKL juga yang bisa dikatakan PKL itu seperti apa, yang bisa dikatakan seorang yang betul-betul punya usaha, mungkin warung, resto atau catering itu yang seperti apa, harus memang kategorinya harus jelas. Mereka memang harus dipajaki
Karena apa? Untuk mendukung PAD gitu loh. Kalau misalnya mungkin lah katakanlah itu tadi ya, mungkin tanah-tanah irigasi ya untuk demi menjaga hal-hal yang lain juga tadi Bang Komar katakan pastilah ada sampah-sampah yang masuk ke sungai, nanti kan bisa untuk membantulah untuk normalisasi sungai. Ya itu tadi Mas, mengingat anggaran dari pusat yang turun ke daerah sekarang tuh sangat kecil. Nah seandainya nggak seperti itu, ya wajib memang kita marah gitu. Tapi kalau kita mengkaji hal tersebut, kita mau marah itu kadang bingung Mas. Terus piye bicaranya? Terus PAD ora kuat kurang tutup kondi piye. Dan utang terus sebenarnya Eropa kan seperti itu Mas. Betul. Berarti Maaf ya, kami bukan bermaksud berseberangan pemahaman dengan kawan-kawan, bukan. Ini kan tadi Ya, Mas ya kan kita minta Bang Komar secara individu ya, secara personalnya Bang Komar ya. masa gini, masa saya bertanya seperti ini pun juga tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak loh Bang ya. ya Bang betul, Komar juga Bang bernarasi Uji. seperti ini juga nggak bermaksud melukai perasaan siapapun yang mungkin berseberangan narasi dengan Bang Komar gitu loh. Ya, betul. Betul. Jadi kalau Bang Komar ini sudah bukan terpaksa dan dipaksa lagi untuk netral, jadi Bang Komar harus bisa menetralkan suasana. Kalau PLT-nya mengcancel distribusi itu, Bang Uji, semua kawan-kawan, berarti kita punya hak untuk mendirikan di tempat perairan bareng-bareng. Soalnya tempat mau buka usaha itu sekarang mahal, nyewa tanah ae wis mono akeh durung bangune dhewe. Jadi nak lewat Bayangkan nggone Mas ya, negara tapi murah. kalau semuanya pada mungkin ya Mas bilang tadi pada berjualan di tepi-tepi sungai, apakah Anda senang kalau padi itu mau jadi Ciliwung kedua? Angge nak kula pribadi nggak betul seneng, itu. Pak. Nak saya pribadi Ya aslinya sekarang Bang nggak Komar senang. bertanya nih, apakah mau masyarakat padi ini menjadi Ciliwung kedua yang cenderung ke kumuhannya? Ya saya sangat tidak setuju Bang. Nah itu tidak setuju saya. Saya tidak mau. Saya sebagai warga loh Bang, rakyat tadi loh ya. Karena dari hasil kemarin audiensinya kan emang nggak gitu. Saya bicarakan dulu sama Pak PLT, tinggal PLT-nya kalau emang cancel, emang di stop emang ya berarti